Saya heran, rumah tangga orang Islam kok jauh dari bahagia. Kita rumah ngontrak-ngontrak. Nabi kecil rumahnya, Bu. Ibu tahu, Nabi itu kalau berdiri sholat, itu kepala beliau menyentuh langit-langit rumahnya. Ibu kalau ada rezeki pergi umroh, masuk ke Museum Rasulullah di Madinah, itu digambarkan rumah Rasulullah kalau berdiri, ini kepala beliau sampai ke atap langit-langit rumahnya. Kalau beliau berjamaah dengan istri, itu kakinya Rasulullah menyentuh kepalanya Aisyah, maka tidak jarang Aisyah dia ketik-ketik kakinya suaminya. Tapi Nabi tidak pernah bertengkar. Kok kita umatnya Nabi, rumah kita besar, kontrak-kontrak tapi masih lapang, tidak pernah kelaparan kita, tapi kok suami istri tidak pernah saling menghormati. Apalah kebahagiaan kita nih, sudah ngontrak-ngontrak, uang tidak jelas, makan tidak teratur, suami istri tidak pernah damai. Apa kebahagiaan kita sebagai umat Islam? Kalau orang kaya suka bertengkar, mereka masih bisa bangga, rumah saya besar, duit saya banyak, makan saya apa saja saya mau. Tapi kita yang miskin, bertengkar tiap hari, suami jelek istri, bertengkar aja kerjanya tiap hari. Anehnya hamil lagi. Ini pasti banyak di sini pelakunya nih. Itulah gunanya majelis taklim, Bu. Kenapa dulu digerikan majelis taklim, perempuan-perempuan Muhammadiyah, perempuan pengajian Nahdlatul Ulama, mereka apa? Supaya perempuan-perempuan Islam, istri-istri orang Islam berumah tangga meskipun terbatas ekonominya, tapi hatinya bahagia. Maka mulai pulang nanti ini saling minta maaf. Maafkan saya bang, selama ini saya belum bisa menjadi istri yang baik. Suami yang terhormat dia akan balas, sayang salah dek, saya gagal mendidik kamu, ayo kita mulai dari nol, SPBU. Coba kita sudah kalau pulang di sini selesai ini kita terapkan rumah tangga Rasulullah, ada sudah oleh-oleh kita bawa pulang. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan jangan menghinanya di balai-balai, bukan dengan memakinya di medsos, bukan dengan menceritakannya di keluargamu. Kalau kau tidak senang istrimu, bukan dengan memukulnya, bukan dengan menempeleng, apalagi sampai mengeluarkan darah di bibirnya kita tempeleng. Bukan laki-laki terhormat itu. Kalau kau tidak senang sama suami istrimu, ada tetap tanya, nasihati dengan kalimat lembut. Masih belum mau mendengar, agak kencang sedikit suara. Masih tidak mau mendengar, pisah tempat tidur. Masih tidak mau mendengar, balikkan ke orang tuanya. Masih tidak mau mendengar, talak 1. Masih tidak mendengar, talak 2. Masih tidak mau, talak 3. Selesaikan baik-baik. Ini penting kita tahu, minimal rumah tangga kita bahagia. Saya bisa katakan, banyak koruptor, banyak pencuri di kantor DPR, di kantor wali kota, di kantor gubernur, di perusahaan-perusahaan banyak yang maling. Itu salah satu sebabnya karena rumah tangga Islam gagal mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau ibunya baik, bapaknya baik, anak-anaknya akan tenang perasaannya. Pulang sekolah meskipun tidak ada makanan yang layak, tapi dilihat ibu bapaknya saling menghormati, dia akan baik itu anak. Dia lihat bapaknya tempeleng mamanya, dia lihat mamanya selingkuh dengan tetangganya, apa tidak hancur perasaan anak kita? Maka ketika dia menjadi pejabat pegang jabatan, dia menghalalkan segala cara. Kenapa? Orang tuanya gagal mendidik anaknya. Mari tidak usah panjang lebar kita cerita. Bermula dari rumah tangga. Nabi pulang ceramah, Pak. Ibu-ibu, Nabi pulang ceramah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk lagi 2 kali. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Nabi ambil serbannya, beliau hamparkan depan pintu. Tidur beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, Nabi lebih dulu jabat tangan minta maaf. Maafkan saya, sayangku. Saya terlambat pulang tadi malam.
sehingga tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masya Allah. Coba kalau Pak Kapolsek pulang, ditutupkan pintu, saya yakin ngamuk dia Pak. Belem-belem memang kamu. Begitu cara Nabi ketuk pintu, Bu. Ketuk pintunya saja ada adabnya. Assalamualaikum. Kalau kita kan, hei buka. La ilaha illallah. Yang sederhana aja deh. Nggak usah dulu kita contoh yang berat-berat. Dari rumah tangga saja dulu. Nabi kalau minum sama istrinya, begitu romantisnya, sekali minum, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya Aisyah, dia minum Rasulullah. Misalnya kalau Rasul Aisyah minum di sini, Rasul juga minum ini. Amalkan mulai hari ini Pak. Begitu Bapak minum, bau betul mulutmu. Coba, pantas manusia mulia itu, karena begitu akhlaknya mulia, disebut namanya kita berdiri. Coba tadi, tola al badru, kita berdiri. Kenapa? Menghormati. Beliau miskin, beliau pernah diperangi, beliau beberapa kali mau dibunuh, beliau beberapa kali dilempari kotoran unta, tapi dibalas dengan akhlak mulia, sampai sekarang tidak hina hidupnya. Mudah-mudahan pulang maulid ini kita bisa mewujudkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya masih ada ceramah lagi jam 11. Jadi saya izin pamit selesai acara ini, karena saya masih ada. Kalau saya tinggal di sini Bu, kepanasan keteknya orang di sana. Ada lagi acara saya jam 11 juga maulid. Terima kasih atas undangannya. Saya senang di komplek ini, luar biasa kompaknya acara ini. Polisi tentara menyatu dengan ulama. Masya Allah. Kalau polisi tentara ulama menyatu, masyarakat insya Allah akan aman. Saya dengar juga tadi ada yang mewakili wali kota ya. Ini Bapak mewakili wali kota Pak ya. Bapak hebat, bisa mewakili wali kota. Wali kota tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah, ini hebat ini Pak. Insya Allah ya. Pak Kapolsek, kita doakan Pak Kapolsek segera jadi AKBP. Amin. 2 bunga. Pak dan Ramil, mudah-mudahan juga naik semua pangkatnya, amin. Melibatkan semua anak-anak muda, insya Allah. Bagus, meskipun kecil acara kita, tapi nyaman ya. Kalau ini dipelihara, insya Allah. Maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Titip pesan Ibu ya, ada masalah sabar. Ada yang ketinggalan. Yang kedua sholat. Jadi sabar sholat. Kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, banyak masalahnya, pasti dalam rumah tangga itu sholat dipermainkan. Sholat aja. Saya Ibu, coba lihat saya ini, dulu lebih susah juga hidup saya. Betul-betul sangat tidak pernah saya bayangkan saya bisa sampai di Jakarta ceramah. Dulu kalau lihat pesawat di kampung saya bilang kapal lutu, woi lihat kapal. Saya dalam hati, bisa aja kalau saya naik pesawat nanti itu saya meninggal. Dengan izin Allah capek saya naik pesawat Ibu. Hebatnya lagi bukan saya beli tiketnya. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Yang ketawa saya serius ini Pak Amir. Ya toh, alhamdulillah. Apa resepnya? Sabar. Ada masalah, ingat, kalau malam makin gelap itu artinya sudah mau pagi. Ya kan? Ya Bu. Kalau matahari makin panas, tinggi panas sekali, artinya sudah mau maghrib. Berarti kalau hidup Ibu merasa sangat berat, berarti kemudahan sudah ada di situ. Sebaliknya kalau hidup kita terlalu nyaman, siap-siap ada cobaan yang akan menunggu. Tidak ada yang tidak ada solusinya.
Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ista'inu bis-sabri was-shalah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustadz Das'at Latif. Mohon izin sebelum meninggalkan untuk diabadikan dulu bersama semua yang ada di sini, Ustadz, karena memang sebetulnya masih mau nahan sampai makan siang ya dari panitia sampai subuh. Kuat benar Mas Bambang. Oke, tim dokumentasi diabadikan dulu bersama seluruh yang hadir.